Bangsa. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Tama Terlena. Kring, kring, kring. Suara alarm pagi pun berbunyi. Tiba-tiba ada tangan dari dalam selimut yang mematikan alarm tersebut. 10 menit kemudian terdengar kembali. Kring, kring, kring. Tetapi tidak ada pergerakan dari dalam selimut untuk beranjak bangun. Lalu saat pada jam 06.45 ia mulai tersadar bahwa ia harus berangkat ke sekolah. Anak itu bernama si Tama. Tama adalah anak kelas 5 SDN Harapan Bangsa yang merupakan atlet bulu tangkis. Tama mengikuti bulu tangkis sejak dia masih kecil. Di sisi lain, Tama mempunyai kembaran yang bernama Timi. Timi adalah anak yang sangat rajin dan disiplin. Selain disiplin, Timi juga mempunyai hobi, yaitu menggambar. Timi juga mengikuti kerap ekspresi gambar. Dia memulai bakatnya dari kelas 3 SD. Mereka berdua tinggal bersama kakak perempuan mereka yang bernama Tiara. Timi dan Tama biasanya tinggal bersama Kak Tiara. Kak Tiara orangnya sangat disiplin dan sangat baik hati. Kak Tiara juga bekerja sebagai asisten manajer di perusahaan terkenal. Orang tua mereka berada di luar negeri untuk mengurus usaha keluarga mereka. Lalu Kak Tiara mengomel kepada Tama karena Tama tidak bangun-bangun saat di pagi hari. Tama, kamu bangunlah. Ini sudah jam 6:30. Apakah kamu tidak sekolah? Dan nanti siang juga kamu akan ada agenda untuk pelatihan bulu tangkis bersama Kak Daniel. Biarkan aku tidur sampai siang. Aku tak ingin bersekolah dan tak ingin bermain bulu tangkis, jawab Tama dengan nada malasnya. Tama juga berusaha untuk tidak mendengarkan omelan Kak Tiara, dan dia juga tidak ingin bersekolah serta berlatih bulu tangkis. Akhirnya Tama terbangun juga karena mendengar omelan Kak Tiara tiada hentinya. Dia bersiap-siap dengan tergesa-gesa karena ia sudah terlambat bangun. Betul saja, di sekolah ia dihukum oleh bu guru karena dia selalu terlambat saat ke sekolah. Tiba-tiba saat dihukum dia bertemu dengan temannya, yaitu Domi. Domi, mengapa kamu di sini? Bukannya sudah masuk kelas ya? Iya Tama, aku dihukum karena tidak mengerjakan tugas. Tumben Domi, biasanya kamu paling rajin di kelas. Iya, soalnya aku terlalu asik bermain HP semalaman. Oh, setelah itu Tama dan Domi masuk ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Saat di kelas, si Tama tertidur di kelas. Dia ditanya oleh bu guru, Tama, kenapa kamu tertidur di kelas? Ini waktunya jam pelajaran, Tama. Maaf bu guru, saya kemarin tidak tertidur karena saya selalu bermain handphone di malam hari. Tama, kurangi bermain handphone dan kurangi bermain gadget karena itu akan merusak masa depan kamu. Tidur tepat waktu ya lain kali. Baik bu, jawab Tama dengan nada kesal. Lalu saat pulang sekolah, Tama dan Domi berencana untuk ke lapangan di jam 3 sore karena ada latihan bersama Kak Daniel. Sampai sekolah, Domi
berkata sombong amat dengan nada meledek. Suatu itu di lapangan, Domi dan Kak Daniel sedang membumi Tama, dan Kak Daniel pun berkata kepada Domi, "Domi, mana Tama? Katamu dia akan segera ke sini." "Maaf Kak, tapi tadi pulang sekolah kita sudah berjanji akan ke lapangan di jam 3 sore. Biarlah, tidak usah kita ajak dia. Dia mungkin tidak akan datang. Mari kita bermain. Mari kita berlatih sendiri." "Baik Kak." Lalu Domi dan Kak Daniel akhirnya berlatih sendiri. Setelah berlatih, Domi dan Kak Daniel kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, keesokan harinya saat mereka berlomba, Domi bertanya kepada Tama, "Tama, kamu kemarin kemana? Kok tidak masuk saat latihan?" "Sudah, diamlah, aku lagi malas," jawab Tama dengan nada malasnya. Lalu Domi berkata, "Jika kamu terus-terusan malas, bagaimana kita bisa menang?" "Diam Domi, aku sudah bilang aku malas, jangan atur-atur hidupku," kata Tama dengan nada menyentak. Lalu Tama dan tim lawan bertarung dengan sangat sengit, tapi mereka masih didapatkan keberuntungan oleh Tuhan. Mereka masih memenangkan juara 1 tingkat provinsi. Lalu Tama semakin terlena dan dia semakin sombong. Sementara Domi, ia sangat bahagia karena mereka menang. Tiba-tiba keesokan harinya, Tama muntah-muntah dan ia sangat menggigil. Tak tahu mengapa, padahal jarak latihan nasional dan provinsi sudah dekat. Tetapi Tama terlalu banyak bermain handphone dan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Akhirnya Tama pun didiskualifikasi dari lomba karena Tama tidak konsen dan selalu bermain handphone. Lalu Tama sangat menyesal dan sangat terpukul. Akhirnya dia masuk rumah sakit. Saat di rumah sakit, dia masih mengingat-ingat kejadian yang membuat dia didiskualifikasi dalam lomba. Tapi Tama dan Domi tetap bersemangat untuk mengikuti lomba. Tama bertekad dan berjanji kepada dirinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam lomba. Ia akan menjadikan kesalahannya sebagai bentuk apresiasi dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Itulah cerita dari saya.